Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngomongin Bisnis. Dan kali ini gue bareng sama Pak Adit. Nah, kita bakal ngobrol banyak tentang Southburn, di mana salah satu brand yang melon buat juga. Nah, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya Pak ya? Halo viewers ngomongin bisnis, sama saya Aditya. Saya founder dari Southbar di Jakarta Selatan, Kemang. Nah, makanya nih mungkin dari teman-teman yang nonton belum Ya, tahu nih Southburn tuh apa, mungkin ya belum datang ke sini juga. ya, Boleh explain dikit nggak Pak, Southburn tuh apa ya. dan bergerak di bidang apa sih? Jadi Southbar ini project yang sebenarnya kita tidak merencanakan akan kita bikin dari waktu awal kita berdiri ya. Jadi maksudnya gini, singkat ceritanya ini nggak pernah jadi salah satu goals list saya pribadi ya, Hmm. sebagai seorang praktisi di bidang olahraga gitu loh. Dulu waktu kita ngomongin misalkan 5 tahun lalu deh, waktu sebelum COVID gitu ya, 2020-an berarti, kan 2025 kan. Hmm. Itu aku nggak pernah kayak desire tuh untuk gue harus punya gym deh satu hari nanti gitu. Hmm. Karena segini aja udah cukup, karena aku udah cukup sibuk, udah cukup produktif pada masa itu ya. Terus juga kan dulu waktu COVID udah musim online training, Hmm. jadi kayaknya nggak, kita waktu itu belum punya kepastian nih, urgensi untuk akan balik ke gym ya nggak sih. Dulu semua Ya. orang kayaknya beralih ke online training, jadi kayak orang nggak punya urgensi untuk kayak punya gym atau latihan ke gym lagi, nggak ada kepastian ke arah sana kan waktu itu. Terus gym juga banyak yang tutup sayangnya ya, Hmm. industri olahraga waktu itu lesu banget kan, banyak gym yang tutup. Tapi ya mungkin ada pelangi setelah badai berlalu. Akhirnya industri olahraga bangkit lagi kan setelah COVID. Orang-orang mulai nemu alternatif ke sepeda yang outdoor, tenis outdoor, main golf outdoor, lari bahkan makin trending setelah mulai populer sekitar tahun 2000-an ya. Sekarang Hmm. jadi makin naik lagi setelah COVID gitu kan. Makin gila orang-orang lari di luar gitu. Terus tahun 2023 itu pertama kita inisiasikan Southbound ini. Karena Hmm. temanku waktu itu, co-foundernya Southbound juga, bertekad nih, kita tuh harus punya dan bangun, kata dia. Kenapa? Karena yang sekarang ada di sini itu belum semua sesuai apa yang kita mau Hmm. gitu. Jadi aku juga berangkat dari pengalaman sebenarnya kan. Kita sebelum jadi praktisi dan jadi pelatih, kita kan dulu jadi member dulu. Hmm. Ya enggak, mulai dari suka nge-gym, mulai dari hobi, main ke gym sana sini, terus lama-lama suka dan makin mengerti olahraga itu seperti apa gitu loh. Sampai kita udah latihan bertahun-tahun, pindah ke banyak sekali gym di Jakarta dan kota-kota lain, itu kita punya experience yang berbeda-beda, dan banyak gym lain yang kita rasa tuh bisa kita perbaiki sebenarnya dari segi fasilitas, pengalaman, dari segi bisnis, dari segi konsep gitu loh. Dan waktu itu kita mikir gini, kayaknya kalau kita sumbangsihkan pemikiran kita ke tempat kita latihan tuh kan bukannya sayang dan pelit ya, itu kan punya orang, Hmm. benar nggak? Kita nggak mungkin datang ke satu gym pilates terus kayak ngatur gitu loh, Hmm. ini studio lo harusnya kayak gini, harusnya pelatihnya kayak gini, harusnya bisnis plannya kayak gini, kan nggak mungkin Iya, ya iya. kan? Itu kan punya orang gitu loh, dan aku rasa kita harus punya wadah sendiri buat mewujudkan itu. Jadi berbagai macam pengalaman yang kita kumpulin ini, plus minus dari banyak gym yang kita datengin, itu kita kumpulin di satu wadah. Hmm. Nah, akhirnya kita godok, jadilah Southbar gitu loh. Kebetulan memang kita domisilinya di sini, di Jakarta Selatan, jadi kita bikin di sini juga. Oh, jadi asal kata South-nya itu tuh karena dari Kemang gitu. Ya, jadi Jakarta Selatannya lah ya. Jakarta Selatan. Aku juga dari pertama ke Jakarta udah tinggal di daerah selatan, Hmm. dan temanku juga yang bikin South bareng-bareng juga domisilinya di Jakarta Selatan. Jadi kita emang udah hidup dan kenal di sini dari awal. Dulu juga kita ketemu di gym di Jakarta Selatan juga, daerah sini Oh, juga. Jadi kita udah lebih kenal sama daerah sini lah. Jadi kita garap area yang kita kuasain. originnya dari Kebetulan selatan. kita tinggal di selatan. Mungkin kalau South Band dulu saya orang Jakarta Barat, saya udah namanya West Band, nggak tahu juga sih. Wow. Tapi kan emang sempet Ya, Pak, pas kita ngobrol, pas ya, mau branding itu kan, Bapak ya, bilang juga tuh kayak, kalau kita mau buka di barat, utara, benar, apakah perlu namanya berubah lagi kah? Ya benar. kan? Tapi itu kan diskusi sekitar setahun yang lalu ya. Hmm. Aku rasa waktu berjalan sangat cepat, Hmm. dan POV orang akan bisnis dan kebutuhan orang di olahraga itu juga berubah dengan cepat gitu loh. Hmm.
kita juga nggak bisa ngikutin plan kita yang lama. Betul. Jadi aku rasa kita nggak bisa terlalu idealis untuk bikin Southbound yang sama di West, North, East Iya, yang lain beda gitu ya, loh. beda. Kita nggak bisa copy paste yang ada di sini ke sana Hmm, karena gaya hidupnya juga beda. betul. Jadi aku rasa juga kita nggak bisa terlalu idealis dan agresif untuk Hmm. bikin West, North, East Band gitu. Hmm. Karena apa yang ada di selatan South Band ini tuh udah jadi core-nya banget dan ciri khas yang ada di Kemang gitu loh. Betul. Aku rasa juga sports hub di Kemang yang paling lengkap kita salah satunya ya. Dan ini nggak bisa dengan mudahnya disalin ke tempat lain. Baik oleh kami sendiri atau oleh kompetitor gitu. Hmm. Karena core-nya sangat kuat di sini. Betul. Jadi kalau kita nanti bisa berkembang dan ada di tempat lain, aku rasa konsepnya akan sedikit berbeda atau bahkan sama sekali berbeda Hmm. gitu. Dan kemarin juga sebenarnya dari kita diskusi juga dari segi Ya, brandingnya juga nggak bagus nih kalau namanya justru dibeda-bedain awalnya kan. betul, betul. Akhirnya dari Southburn Jakarta Ya, kita coba gali lebih dalam lagi visinya ya, sejauh mana, betul. apakah bakal visinya besar, bahkan bisa kita nggak kita Hmm, optimisnya kan nggak cuma bisa di kota lain tapi juga bisa mungkin ya, di luar negeri kan. Nah, amin. itu Ya, kalau misalkan ibaratnya kita juga berharapnya dari Southburn pun juga makin berkembang. Makanya kita bilang jangan limitasi dari soal lokasi. ya, Jadi kalau misalkan kita ngomong Southburn, ya Southburn itu nggak perlu harus diubah nama jadi Westburn, Northburn, dan ya, sebagainya. betul. Yaitu biarkan si Southburn ini tuh punya core value-nya sendiri yang bisa bukan diimplementasi di wilayah lain, tapi mungkin lebih ke arah jiwanya gitu, Ya, jiwanya betul, yang bisa ada di mana-mana nih. betul. Walaupun lokasinya sekarang baru di Di Kemang. South Ya, ya, gitu sih. ya, kita juga sebenarnya pengen banget bisa satu hari nanti ada Southbound di banyak tempat gitu ya. Mhm. Terlepas dari namanya mau seperti apa, aku lebih khawatir ke apa ya, targeting secara demografisnya juga, secara geografik kan. Mhm. Orang-orang yang tinggal di Kemang yang sekarang jadi member kita di sini tuh beda sama orang-orang yang akan kita garap ntar di lokasi lain. Betul. Makanya nggak bisa kita salin begitu saja gitu. Mungkin kita bisa ambil beberapa elemen dari Southbound ya yang sudah kuat, yang sudah jadi ciri khas, tapi kita nggak akan bawa semuanya begitu saja ke tempat lain. Mhm. Takutnya jadi apa ya? Jadi bumerang juga ya kalau kita terlalu agresif karena di sini sudah bagus, terus kita udah salin aja deh semuanya, kita tiru sama tempat sama layout sama Nggak mungkin. facility sama gitu. Betul. Kayaknya nanti takutnya yang orang di sana nggak butuh, kita malah bikin gitu kan jadi nggak laku. Itu lagian yang sesuatu yang kesalahan para business owner tuh kayak gitu Pak. Iya, Kadang dia benar. ngerasa udah sukses di satu tempat, dia duplikasi di tempat lain, padahal di tempat lain nggak bisa kayak gitu. Betul. Gitu. Atau mungkin terlalu prematur ya, terlalu cepat buka cabang misalkan. Itu juga jadi salah satu concern kita banget. Kita juga alhamdulillah punya teman-teman members, punya teman-teman dekat kami nih yang suportif gitu ya. Pada nanyain, pada mau support juga kalau kita mau buka lagi di lokasi lain. Tapi kita balik lagi, kita pengen core yang di Kemang ini kuat dulu nih. Sampai dia bisa kita lepas jalan sendiri lah, kasarnya gitu ya. Baru kita bisa pindah sedikit menyibukkan diri di lokasi lain Iya. gitu. Tapi untuk sekarang FYI juga kan kita belum setahun dari operasional ya. Kalau dari brand kan udah dari 2023 Iya, akhir ya sama betul. Melon. Betul. Kita kalau buka banget nih pertama jualan tuh kan belum setahun gitu. Menuju setahun sekarang, udah mulai 11 bulanan. Ulang tahunnya dari kapan? Nah kita tuh mau bikin acara bulan Mei, Bulan Mei. anniversary-nya Southbound. Jadi ntar kita undang Melon. Nah, iya, asik. Tapi soal olahraga juga ya. Iya, iya. Kita mau bikin acara di Mei akhir lah. Week 4 Mei untuk bikin rangkaian acara olahraga gitu. Jadi ya belum setahun juga, kita juga meskipun alhamdulillah banyak teman-teman member sama teman-teman dekat kami yang excited nih, ayo dong kita bikin lagi Southbound di mana gitu. Cuma kita pengen proof juga nih ke mereka, kita tuh di Southbound Kemang tuh sudah maju loh, Betul. sudah balik modal misalkan, sudah untung, sudah solid membernya, servisnya sudah bagus, sudah minim sekali komplain dan critics, baru kita berani buat gerak lagi. Benar-benar. Karena mereka terlalu bersemangat untuk buka cabang ya. Iya. Sedangkan kita mau memperkuat dulu nih yang core-nya intinya, ini. betul. Jadi kayak di sini kita ramein dulu, kita bagusin dulu bisnisnya, baru kita bisa ngomongin lagi nih buat di next location. Tapi Gitu. kenapa pengen tanya kata bar-nya tuh dari mana Pak? Dan aku lihat nih ya dari Iya. offline-nya sendiri aja. Mulai dari pintunya, Iya. mulai dari bentuknya, itu Iya. bener-bener bar banget. Boleh kasih tahu inspirasinya dari mana? Kalau itu kan
Aku sih dari COVID belajar banyak. Jadi waktu COVID kan banyak sekali gym indoor itu yang ditutup. Hmm. Meskipun mereka bisa buka, tapi disuruh dipaksa tutup kan. Itu kan jadi problem besar ya. Ini juga kan kita syuting di tempat indoor, studio Pilates. Kalau lagi COVID kayak dulu kan harus tutup, dipaksa tutup gitu loh. Jadi kita berpikir 2 kali, 3 kali, kalau terjadi lagi hal seperti ini kita harus kayak gimana gitu loh. Jadi kita sengaja bikin konsep gym yang memang akses udaranya terbuka. Itu pertama. Kedua juga ternyata untuk berolahraga di Jakarta, Indonesia ini, kalau misalkan semuanya dibikin indoor, itu juga nggak bagus buat kita punya pernapasan. Misalkan kalau kamu suka olahraga yang berkeringat, kalau latihan indoor itu kan jadi nggak keringetan. Betul. Itu kan juga jadi isu banyak orang kayaknya sekarang ya. Tambah COVID, orang udah indoor, nggak bisa keringetan, terus desak-desakan sama orang lain, nggak ada sirkulasi udara, itu kan jadi masalah gitu. Jadi kita cari solusi, kenapa kita nggak coba bikin fasilitas yang ibaratnya serbaguna aja. Jadi kita bikin semi outdoor. Nah, kenapa dibikin seperti ban ini? Karena kita juga ngelihat dari yang sudah mulai lebih dulu sebenarnya. Jadi kita juga nggak semuanya original ideas ya. I think there's nothing new under the sun ya. Betul. Nggak ada ide yang benar-benar asli, original dari orang tertentu gitu. Semua pasti meniru dari yang ada sebelumnya. Kalau berhasil kita tiru. Nah, kita niru dari garasi-garasi gym sebenarnya dulu. Jadi dulu waktu kita belajar pertama kali latihan angkat besi, itu gymnya kayak apa ya? Kayak garasi ya. Garasi besar atau kayak gudang barang gitu. Karena luas kan, terbuka dan tinggi atapnya, dipakai buat olahraga ternyata bisa. Oh. Dan karena gudang itu kan dikenal tahan banting ya. Bisa buat apa aja, buat naruh barang bisa, buat peternak bisa, naruh suplai makanan bisa gitu. Jadi bisa dipakai buat apa aja dan tahan lama. Untuk maintenance juga ini penting kita bahas di sini karena secara bisnis juga kita maintenance juga relatif slow ya karena kan kita nggak pakai AC. Oh iya. Kalau semi outdoor gini kita pakai fan aja dan itu yang kebetulan juga orang-orang cari setelah COVID. Benar. Orang makin tahu nih kalau gue olahraga indoor terus nanti repot kalau penyakitnya nggak bagus Muter-muter nih di situ aja. di ruangan ini gitu, udaranya nggak ada sirkulasi gitu loh. Jadi kita nyari solusi ke arah sana. Somehow the core is already there. Jadi orang udah populer tahu garage gym. Kalau kita ke negara yang lebih maju ya, kayak di Europe, di USA, itu gym-gym seperti ini sudah sangat common. Bukan hal baru sebenarnya kan. Jadi orang juga udah nggak kaget. Tapi di Indo baru Di nih. Indonesia kayaknya juga orang udah terbiasa latihan indoor ya, karena kan Jakarta panas. Pasti kamu kalau olahraga tuh nyarinya tempat yang sebaliknya. Kalau di kerjaan kan kantor stres. Stres, terus kayak kamu cari tempat yang relieving. Yang bisa ngasih kamu happiness, dopamin gitu kan. Orang nyarinya ya udah yang dingin, yang indoor, yang bisa bikin lo happy gitu loh. Tapi ya COVID datang dan merubah segalanya. Kita balik ke core kita lagi. Kita tuh butuh sesuatu yang bagus buat metabolisme kita, buat kita punya kesehatan gitu loh. Makanya kita bikin bar kayak gini. Dan kita ngeliatnya juga kayaknya Southburn berpikirnya tuh dengan cara yang berbeda. Karena kalau kita kalau di Melon ya kita ngomongnya tuh kayak lateral thinking, di mana kita mikirnya tuh udah nggak linear lagi, tapi kita coba skip gimana caranya. Ternyata Southburn itu tuh melihat behavior orang dan khususnya di daerah sini gitu ya, yang membuat kayak oh ini cocok diimplementasi di sini. Itu menarik sih Sil, karena gini orang-orang tuh kan nyari sesuatu yang berbeda juga. Banyak juga anak-anak Southburn, anak-anak selatan Jakarta tuh yang nyari gym yang outdoor. Karena mereka juga udah bosan di gym indoor. Terlepas dari gym indoor seperti apa ya. Kalau misalkan ada gym indoor yang bisa concepting gymnya bagus dan misalkan nggak terlalu dingin, masih bisa latihan dengan nyaman, operasi itu juga oke, no problem. Cuman kan sekarang masalahnya ke situ lagi, orang butuh sirkulasi udara yang bagus gitu loh. Makanya orang juga senang datang ke sini. Dan kita juga desain Southburn ini bukan cuma barn gudang ya, gudang dalam definisi kasar gudang ya. Kita kan juga bis ini dari nol. Kita rancang semua layoutnya sesuai kebutuhan buat berolahraga. Dan kalau tadi dibilangin juga agak cocok juga dengan filosofinya yang kolaboratif sport hub ya. Iya, nah barn ini kan jadi ruang gerak yang serbaguna. Makanya kita bikin di sini konsepnya sports hub kan. Jadi nggak cuma satu cabur aja yang kita jalanin di Southburn. Jadi si barn ini juga kan ya bisa dibilang kan barn ini kan kalau misalkan semua equipment-nya kita keluarin, ini kan tetap jadi barn yang seperti itu ya. Jadi semua orang bisa masuk ke sini sebenarnya, bisa dipakai buat apa aja gitu.
Kalau gym zaman dulu kan ya udah indoor, ada alat-alatnya, udah itu gym aja titik. Nggak bisa dipakai jadi apa-apa lagi nih, Betul, betul. gitu loh. Jadi itu kan ngebatasin, jadi opsi bisnisnya jadi terbatas. Jadi itu aja yang dijual gitu. Makanya kita sengaja bikin bar, bikin sports hub supaya si bar ini jadi terbuka buat banyak orang. Nanti akan nyambung ke banyak komunitas, ke banyak cabur gitu, dan banyak event juga sih. Mungkin boleh disebutin caburnya ada apa aja, Pak? Wah banyaknya sekarang. Aduh, banyak Eh, banget ya. Lumayan, cuman gini sih. Ini juga I have to be honest, harus jujur juga. Jadi yang pertama dibikin di sini dan yang jadi core-nya adalah strength and conditioning. Itu yang kita sangat banggakan dan kita bisa bilang kita percaya diri ya. Salah satu gym esensi terbaik di Jakarta di Southbound. Karena kita nggak hanya bikin orang di sini berolahraga aja, tapi kita juga educating dan informing gimana cara olahraga itu yang baik dan benar gitu loh. Jadi aku rasa ngelihat sekarang balik ke tren di Jakarta ya, terutama di Indo setelah pandemik, itu kan orang udah lebih aktif. Aku juga kalau lihat data pasti akan kaget sendiri nih, orang udah banyak banget sekarang yang olahraga gitu loh. Bahkan udah jadi hal yang lumrah. Kalau dulu kan olahraga cuma buat orang yang hobi aja. Betul. Hobi orang olahraga, hobi orang otomatis makan bla bla. Sekarang kayak semua orang udah olahraga gitu. Betul, betul. Jadi kita berangkat dari sana, tapi kita pengen juga orang-orang yang mulai starting olahraga ini teredukasi nih. Kamu tuh jangan cuma capek dan jangan cuma cari keringat aja, tapi harus melakukan teknik angkatan yang benar, gerakan yang benar, cara olahraga yang benar gitu. Nah, itu kita rangkum, kita wadahi di SNC atau Strength and Conditioning. Itu cabur pertama yang kita bawa di Southbound dan yang paling favorit sekarang. Betul. Kebetulan juga founder Southbound itu berasal dari situ. Jadi kita cukup percaya diri bahwa kita nggak hanya buka bisnis ini aja, tapi kita juga mendalami si service yang kita jual ya, kasarnya gitu ya. Jadi kalau kamu ibaratnya nggak suka kopi, terus buka coffee shop, Nggak nyambung. kayaknya nggak nyambung gitu loh. Kalau kamu nggak bisa bikin martabak, jangan bikin kedai martabak, kayaknya nggak nyambung. Aku rasa kamu cukup percaya diri bahwa core kita tuh cukup kuat untuk bisa eksis di esensi industri di Jakarta gitu. Nah yang kedua ada Pilates. Balik lagi ke founders di Southbound ini sendiri, kita juga punya core yang cukup kuat di Pilates. Aku rasa ini sangat berkesinambungan ya, atau saling support. Jadi kalau zaman dulu nih, kalau kita buka Southbound mungkin 10 tahun yang lalu, ini belum akan diterima banyak orang. Karena Pilates dan latihan strength itu masih hitam putih banget. Iya, pilih yang mana nih? Iya, jadi ini juga ikutin tren ya. Kalau kita buka SB 10 tahun yang lalu, mungkin kita nggak akan secepat sekarang growth-nya. Orang masih kayak gini banget nih. Kita sekarang ada yoga di Southbound. Wow. Dulu kan yoga, ya udah yoga aja. Benar. Bahkan ada satu studio yoga di Kemang juga yang besar karena yoganya aja. Karena emang dulu hitam putih kan, semua orang punya pilihan masing-masing dan nggak bisa digabungin. Anak gym pasti ngumpulnya di gym. Anak gym semua di gym, nggak ada yang main yoga. Anak yoga nggak ada yang gym dulu. Pilates juga sama, Pilates udah eksis dari lama juga, tapi anak-anak Pilates ya udah di situ aja bubblesnya. Nah, waktu berlalu, terus orang-orang sekarang udah banyak pindah cabur sana sini. Mungkin juga karena bosen ya, setelah ada SMC selama 10 tahun lebih di Jakarta nih, orang kayaknya juga udah mulai bosen ya. Jadi anak yang pindah ke lari pindah ke gym, dan dari sana akhirnya orang jadinya berhasil. Jadi sekarang udah nggak ada hitam putih di sports industry ini. Jadi mereka ngeblend ya, saling bisa lihat. Iya, sekarang di olahraga udah nggak ada hitam putih. Lo atlet renang, titik. Gue atlet lari, titik. Nggak bisa. Gue anak gym, titik. Nggak bisa. Sekarang semua orang udah nyampur. Dan aku rasa kalau kita stay di situ terus, kita malah ketinggalan. Gitu. Jadi gym-gym yang sekarang buka hanya jadi gym aja juga menurutku punya potensi lebih sebenarnya. Makanya kalau kamu lihat banyak gym yang merek-merek franchise baru ya sekarang ya, kan mereka udah nyebrang. Gym ada pilatesnya, Benar. terus gym ada apanya, udah campur gitu loh. Bahkan ada recovery centernya segala gitu loh. Karena udah ngomong dari fitness ke wellness kan. Iya, karena mereka udah mulai sadar kalau mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalau misalnya strengthening aja nggak pakai yang stretching juga gitu. Iya, bener banget. Itu aku rasa juga waktu yang menjawab ya. Jadi aku juga ngerasa ini saat yang tepat banget nih buat kita buka project ini, terutama Jakarta Selatan gitu loh, karena pasarnya ada gede banget. Jadi kita senang banget bisa bikin sports hub yang kolaboratif, di mana si cabur tersebutnya udah siap sekarang buat akhirnya nyebrang. Makanya sekarang juga banyak istilah hybrid kan, hybrid athlete segala macam gitu loh, karena mereka udah tahu gue nggak cukup ngelakuin satu hal doang, kayak gitu. Benar.
Nah, kalau dari Pak Adit sendiri nih, kayak ngelihatnya nih mungkin kemarin kan kita ngomongin visi di Ya, awal-awal ya, pas ya, kita nge-branding. Tapi kan ini udah berkembang dan aku ngelihat sendiri perkembangannya Southburn yang tadinya nggak ada jadi ada. ya, Terus dari segi tempatnya juga dilengkapin terus. ya, Nah, aku pengen tahunya dari Pak Adit nih, untuk ke depannya nih harapannya gimana sih buat Southburn? ya. Balik ke core kita lagi sebenarnya. Kita selalu ngelakuin sesuatu dengan alasan ya, bukan karena itu misalkan gini ada tren baru nih di sports industry terus Hmm. kita ikutin gitu loh. Kita juga nggak mau kayak gitu kan. Kayak kesannya tiba-tiba nyemplung tanpa lo nyobain airnya dulu Hmm. gitu. Itu kan bahaya ya. Iya. Kita tahu dulu itu apa gitu loh. Jadi kalau ngomongin visi misi, yang jelas kita balik ke core kita. Kita pengen jadi fasilitas yang menaungi banyak orang Hmm. di segala level. Hmm. Itu penting banget buat kita jaga karena kalau kita ngomongin bisnis SG membership ya Hmm. dan ngomongin sports di Indonesia Jakarta ini juga aku lihat datanya itu 90% ke atas levelnya kan beginner Hmm. yang aktif ya. Hmm. Hmm. Yang atlet pro pasti di bawah 10%. Oh, Ya nggak? Yang dari hobi menuju pro juga kan nggak banyak. iya benar. Dari kita punya 10 member, yang atlet paling cuma satu. Yang atlet pro bisa apa ya, bisa go profesional di cabur tersebut ya. Hmm. Yang 9 orang pasti ibaratnya office worker, ibu rumah tangga gitu, orang-orang yang workout untuk kesehatan aja gitu loh. Jadi kita juga pengen jaga si 90% above numbers ini terfasilitasi. Hmm. Tapi yang 10% below ini juga nggak ditinggalin. Aku nggak mau ngerasa yang atlet ke Southburn, di sini orang-orangnya beginner nggak semua bisa nih. di-push nih, gue nggak ada teman latihan. Nah, kita juga nggak kayak gitu. Jadi kita pengen tetap bisa fasilitasin semuanya. Cara baginya gimana tuh Pak? Maksudnya Nah, karena ya, kan memfasilitasi semuanya tuh. betul, betul. Sebenarnya kalau dari inti program latihannya, itu dari awal latihan functional training yang kita ajarin di sini tuh udah all level. Oh, oke. Itu dari awal udah kita informasikan seperti itu. Jadi siapapun lo dan dari mana backgroundnya pasti bisa latihan di sini. Karena percaya atau enggak, even yang atlet pro pun masih harus banyak belajar dari awal lagi dong. Bener nggak? Nggak pernah ada istilah salah untuk balik ke basic. Back to basic. Ini juga yang harus kita apa ya, kita jaga dari teman-teman yang sudah di pro ya. Jangan sampai mereka merasa yang sudah pro ini ibaratnya apa ya, sudah jago lah kasarnya. Padahal sebenarnya back to basic itu penting. Nah, ini akan ditiru oleh teman-teman yang beginners gitu. Jadi mereka tuh bisa bergabung di sini akhirnya. Jadi teman-teman yang sudah pro ini bisa ibaratnya turun gunung untuk bisa jadi inspirasi dan contoh untuk yang beginners. Yang beginners bisa naik gunung, bisa naik level akhirnya karena ketemu di sini sama yang udah pro, Dan beginnersnya juga terinspirasi. termotivasi. Iya, termotivasi Benar. juga. Dan yang pro ini juga entah gimana kebutuhan akan dapat justifikasi itu dipenuhin di Southburn. Karena kalau mereka hanya berlatih dengan yang pro semua, dia berkompetisi kan. Iya. Misalkan kamu atlet lari nih, kamu lari PS4, PS5 gitu ya, kamu akan selalu insecure. Nah, Karena teman-teman kamu atlet semua lebih jago misalkan. bisa. Itu kan jadi toxic nanti Iya. takutnya kan. Dan itu banyak terjadi di atlet by the way. Mereka merasa nggak pernah cukup dan nggak pernah bisa cukup bagus untuk jadi atlet karena yang dilihat kanan kiri Semuanya udah semuanya begitu. atlet gitu dan itu kan nggak memanusiakan atlet ya. Iya. Pas mereka kesini mereka ngelihat kalau ternyata orang banyak yang masih belajar ya dan mereka di sini hadir bisa jadi manusia gitu loh, bisa jadi orang yang apa adanya. Ya kalau gue nggak bisa titik. Dan yang beginners juga sama, kalau gue nggak bisa belajar dari yang itu, dari yang ini. minder gitu Iya. Keren. Sejujurnya gini, kalau satu gym isinya juga beginner semua, itu gymnya juga nggak bakal maju-maju. Baik itu membersnya atau gymnya ya, karena mereka ada di zona nyaman kan. Kamu latihan di satu gym, semua orangnya beginners atau bahkan lebih pemula dari kamu nih. Kamu udah latihan setahun, kamu latihan ke satu gym, isinya member baru semua, baru latihan sebulan. Kamu jadi paling jago dong di situ. Betul. Kamu jadi nggak punya benchmark untuk kamu kejar. Iya. Iya nggak ada motivasi, akhirnya gitu-gitu aja. Ini juga bersambung ke tim dari gym tersebut. Kalau SDM-nya ya, pelatihnya misalkan, atau enggak gym owner-nya nggak jadi benchmark, nggak jadi contoh, itu juga bahaya. Jadi kalau misalkan, kalau menurutku ya, gym owner harus olahraga. Betul, Ya nggak? pastilah. Sama kayak coffee shop owner harus bisa bikin kopi dan doyan kopi. Betul. Sesimpel itu aja sih, Sil.
Bener. gitu. Jadi kita juga pengen nyontohin di sini. Dan aku kaget juga ya. Jadi pas kita nge-brandingin Southburn ini salah satu brand yang aktif banget gitu. Maksudnya bukan aktif sosmednya doang. Kan Iya. orang biasanya kayak abis bikin brand, brand activation gitu lah ya. Iya. Tapi yang aku lihat di sini tuh organiknya gede banget. Iya, Dalam arti orang yang datang ke sini, mereka nyebarin sendiri betul. word of mouth-nya gitu loh. Hmm. Nah mungkin Pak Adit bisa kayak share nggak, kenapa sih kok mereka bisa sekuat itu nih komunitinya? Iya. Tapi kita mulai dari mana kalau itu ya? Sebenarnya salah satu core-nya itu dari situ, itu community-nya. Itu yang pertama bisa aku jawab. Tapi kedua balik ke soul dari si Southburn-nya lagi. Aku di sini sangat bersyukur kita punya soul yang kuat gitu loh. Karena kita yang bikin Southburn tuh kita semua orang-orang olahraga. Bukan cuman ibaratnya olahraga lagi ramai nih, lagi ngetren kita bikin gym deh. Gitu. Ya kan? Kita untungnya kayak gitu ya. Jadi kita merasa kita juga bisa hidup di dalam industri ini dan benar-benar menjiwai industri ini. Gitu loh. Jadi kita benar-benar olahraga. Kita tahu apa yang harus kita latih, apa yang kurang, apa yang lebih gitu loh. Jadi ketika orang datang ke sini, kita ibaratnya udah bisa selangkah lebih maju untuk tahu mereka ini harus diapain gitu loh. Dan mereka merasa itu genuine juga, makanya mereka spread Dan sendiri. mereka merasa itu orisinil, Iya. gitu loh. Itu otentik ya. Itu hal yang aku rasa juga perlu dikembangin sama banyak business owner, Dan disyukuri juga. terutama kalau mau buka usaha yang baru banget ngetren gitu loh. Itu kan jadi apa ya? Kayak tadi aku bilang, kalau mau nyebur ke kolam jangan langsung masuk. Harus cobain kaki dulu, tangan dulu, baru kita masuk gitu loh. Kalau kita kayaknya sebelum kita buka Southburn, kita udah masuk duluan. Jadi udah tahu nih arusnya kayak gimana, sungainya deras nggak, lautnya dalam nggak, kayak gitu loh. Bagus. Jadi ketika kita buka pintu untuk banyak orang, kita udah tahu, oh, supaya lo nggak tenggelam, ikutin instruksi gue ya, kayak gitu loh. Iya. Bukan sama-sama baru, yuk jalan bareng yuk. Gue juga nggak tahu nih isinya apa, itu kan bahaya. Gitu. Dan itulah ya yang kita bisa pelajarin dari Southburn, dan ibaratnya walaupun brandnya baru, tapi kalau value dan soul dan core-nya ini kuat, sebaru apapun itu dia akan berkembang sendirinya. Itu berkembang sendiri sih, karena aku juga ngasih ngasih jalan buat kita punya members ya. Ya Southburn tuh bukan Adit, bukan gue, tapi kalian juga. Jadi kita juga coba tanya ke mereka mau bawa Southburn ini kemana. Gitu, lo mau ngapain nih? Kita baru buka Hyrox afiliasi kan sekarang. Kita tanya dulu, ya di sini yang Hyrox banyak nggak? Dan kalian tertarik nggak ikut Hyrox? Maksudnya itu kan lagi ngetren. Balik lagi ya, bukan karena Hyrox lagi ngetren, ya tiba-tiba udah kita Hyrox deh. Justru ditanyain dulu. Ikut-ikutan gym lain deh Hyrox, semua Hyrox gitu kan. Semua gym di Jakarta sekarang Hyrox gitu. Kita nggak mau FOMO ya. Kita harus by data juga dan by research gitu. Ini gimana di Southburn, bisa jalan nggak Hyrox gitu, dan apa benefitnya buat kita kan. Dan fun fact-nya malah Pak Adit ya sebagai yang mewakilkan Southburn, walaupun Southburn semua orangnya yang ikut ke sini gitu ya. Tapi dari Pak Adit juga bukan orang yang tiba-tiba masukin Hyrox dong segala macam. Enggak, justru malah aku lihat malah punya proses nih. Bahkan tunggu sampai ke kita aja tuh dimatengin dulu kemarin. Iya, kita sengaja tunggu dulu. Memang waktu Hyrox baru masuk ke Indonesia, kita kan ditawarin sama officials-nya ya. Ini Southburn buka Hyrox dong, kita juga terima proposalnya dengan baik segala macam. Tapi waktu itu kita belum terima langsung. Karena kita juga masih baru buka kan aku juga tadi bilang, Southburn kan belum setahun. Kita nggak mau terlalu ibaratnya kalau kamu punya restoran tuh menunya bikin dulu deh, menu yang andalannya dulu. Kalau menu andalannya udah laku, baru kita coba bikin menu lain. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Betul. Jadi kita nggak mau terlalu banyak, tiba-tiba ada Hyrox padahal belum bener pilatesnya nih. Gitu loh. Jadi kita pengen dulu pilatesnya waktu itu dibenerin dulu, esensinya dibikin bagus dulu programnya. Terus kita juga pelan-pelan bikin running community. Jadi kita coba A, B, C-nya tuh berjalan sesuai proses. Nggak langsung tiba-tiba semua menu serba ada di Southburn gitu loh. Kita kan konsepnya sports hub, dari awal kan kita bikin sports hub ya. Kalau dulu kamu ingat, kita kan bikin ada sports A, B, C, D, banyak banget kan. Tapi in fact ternyata harus one by one di build dulu. Sampai satu udah bagus, nanti kita bikin 2, 3, sampai seterusnya gitu. Dan sekarang kita udah sampai ke Hyrox Affiliation gitu. Itu yang paling baru ya guys? Itu yang paling baru, ya. Dan itu juga menarik karena sekarang udah masuk ke Asia kan. Udah ada di beberapa negara ASEAN. Jadi kalau orang Indonesia mau ikut bisa lebih dekat. Oke, mungkin bisa share kayak promo yang lagi berlangsung atau mungkin ada membership apa yang mau disampaikan? Iya, mungkin sebenarnya gini, kalau teman-teman datang ke Southburn itu ibaratnya udah all in. Kita sebenarnya kalau setelah promo nggak ada promo yang gimana-gimana ya, karena membership
paketnya ibaratnya gitu-gitu aja, pasti monthly, 3 months dan lain-lain gitu kan. Paketnya gitu-gitu aja. Ada yang beli drop-ins, datangnya cuma sekali, ada yang seminggu sekali, no problem. Cuma yang kita bisa jamin ke teman-teman adalah ketika teman-teman sign up di sini, teman-teman nggak hanya olahraga aja, tapi dapat sense of belonging yang bagus dan dapat rumah kedua juga di sini. Karena kita pengen fasilitasin semua orang dari all level. Dan yang kita banggakan di Southbound juga itu core-nya bukan cuma community tapi family juga. Entah gimana ya. Iya. Karena aku juga percaya kalau jadi gini, kalau kita olahraga di gym itu kan lebih individualis ya. Benar. Kamu latihan sendiri, Iya. terus pulang sendiri gitu. Bahkan kadang-kadang orang nggak mau ngajak orang lain ke gym tersebut, pengennya latihan sendiri aja. Masih ada sense of individualism yang kuat banget gitu. Nah kalau di sini entah gimana orang tuh seneng ngajak teman-temannya dan bahkan ngajak keluarganya ke sini gitu. Jadi kita juga punya banget di Southbound members yang spouse-nya diajak, pacarnya, istrinya, suaminya, even sampai anaknya juga latihan di sini. Jadi kita udah bisa jualan family membership, kasarnya gitu ya. Iya. Karena emang ini jadi satu komunal yang sangat suportif ya, dan soalnya di situ sekarang. Jadi aku juga happy kita pengen ke arah sana. Kita ngomongin all level tadi juga kan. Jadi ternyata all level ini tuh bukan cuma level kebugarannya ya Sil, tapi dari umur juga. Karena kan kalau kita ngitung, misalkan gini, produktivitas orang kan mesti di umur berapa ya? 25 ke atas ya. Iya. Yang paling banyak olahraga ya. Betul. Ternyata nggak cuma mentok di situ, Sil. Yang under 20 juga banyak, yang teenagers, yang kids juga ternyata ada. Iya, dan aku Dan lihat yang senior juga banyak ternyata aktif juga dan sangat produktif. Ya, dan aku lihat juga di IG karena mereka yang posting ya, itu Iya. bener-bener aku lihat jenis orangnya tuh beda-beda loh Pak. iya Mulai benar. ada yang ibaratnya wanita karir, tapi ada juga yang emang Iya. ibu rumah tangga, terus ada Benar. itu jenisnya tuh beda-beda semua, bahkan ada yang ekspat, ada yang lokal, ada yang Benar. anak-anak gitu ya. Benar. Kita pengen mereka di sini ngerasa welcome aja sih. Jadi aku juga sama teman-teman Southbound tidak pernah membentengi ya kasarnya ya. Kalau lo nggak bisa temenan sama kita di sini gitu, atau kita asingkan beberapa grup tertentu gitu. Kita main grouping, kita untungnya nggak seperti itu gitu. Kita di sini benar-benar 100 orang, 200 orang, semuanya satu komunitas, satu komando, dan kita bisa latihan bareng di sini. Aku rasa itu sangat menguntungkan buat kita juga. Berarti buat teman-teman di rumah yang nonton dan penasaran nih yang tadi kita ngomongin seperti apa dan nggak kebayang gitu ya, mungkin bisa langsung lihat aja di IG-nya Southbound. Iya. Sama ada di websitenya southbound.id Ya. gitu. Jadi dari situ biar ngeliat langsung deh realnya seperti apa, organiknya gitu ya. Justru kemarin juga banyak bukan cerita ya, tapi lebih kayak real story, experience yang kita juga nggak sangka. Kemarin kita udah Hyrox affiliation kan, terus pasti kalau kita ngomongin kompetisi, yang juara pasti yang muda-muda dong, yang masih produktif, yang berotot, yang kuat, yang cepat gitu kan. Ternyata yang juara members kita yang umurnya 50 plus. Wow. Dan mereka sangat inspiring ya. Kita juga sebenarnya nggak nyangka mereka bisa sampai juara 1 gitu di Hyrox kemarin. Dan kita sangat bangga. Ternyata program yang kita jalan ini ada hasilnya loh. Orang-orang yang merasa selama ini udah tua jangan berat-berat latihannya, ternyata malah bisa jadi makin sehat dan sampai jadi juara gitu. Itu kan memecah stigma juga. Olahraga kan bukan cuma buat kalangan tertentu. Karena udah gitu open ya, semuanya terinspirasi ya Pak. Iya, jadi orang mikirnya olahraga buat yang muda aja masih kuat-kuat, tanding buat yang masih kuat-kuat aja. Ternyata dari kita yang ngasih juara yang 50 plus. Yang muda-muda sekarang jadi apa ya, bertanya-tanya nih, wah gue selama ini ngapain aja ya, kok bukan gue yang menang gitu. Padahal orang-orang kan ekspektasinya yang lebih kompetitif pasti yang lebih muda dong. Ya nggak? Benar. Itu kan jadi tantangan, jadi saling motivasi sih kayak gitu loh. Nah, kita mungkin lihat langsung aja kali ya, Pak ya? Boleh. Iya, ini mungkin kita copotin kameranya dulu dan kita keliling ke sini dulu. Jadi kalian bisa ngelihat langsung di sini ada apa aja dan mungkin orang-orangnya seperti apa gitu ya, Pak. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Jadi ini balik ke konsep kita sebagai sports shop lagi. Ini kan kayak one stop fitness center ya, jadi nggak cuma gym aja. Sengaja juga taruh depan Southbound supaya before after workout bisa
refreshment di sini. Oh, Kalau pre-workout biasanya orang populer beli kopi, jadi kita bikin kafe. Nanti post workoutnya, udah olahraga, lapar, pengen karbohidrat, pengen protein juga kita ada meals. oh ada. Jadi kita kumpulin semua di sini, jadi orang ekspektasinya nggak jajan keluar lagi buat pre dan post workout. Nah kita sekalian maju aja langsung ya, Pak ya. Oh iya, dia ada Nanti di mealsnya shop aja juga. ya. Ini ada protein juga, ini ada teman-teman kita yang jualan, ini ada snack sampai protein yang ada karbohidratnya. Ini yang protein smoothie-nya. Pokoknya semua micronutrients, makro cukup lah di sini. Ya, soalnya udah di ini juga ya, Iya, karena iya. ngerti beneran nih. Iya, iya. Nah ini yang tadi aku bilang guys, bentuknya itu udah bener-bener kayak barn banget ya gitu. Nah kalau ini apa nih Pak? Ini formatis kita. Ini Ada siapa aja nih sorban Mas? yang saya banggakan. Halo guys. Mereka yang bantu kita semua buat provide service di sini, Hah? termasuk jualan merch sampai membership. Wow. Dan mereka yang tahu semua apa yang ada di Southbar. Kalau gitu ini aku minta ya Pak ya. Oh, Jadi aku dong. juga kasih ke anak-anak kantor. Kasih review kita ya di Google. Siap. Oke. Nah ini ada apa nih? Ini merch kita, jadi kan kita sportsnya banyak. Jadi nggak cuma latihan strength kan. Dan kita juga support ke lifestyle. Jadi kita jualan merch yang bisa dipakai nggak cuma buat olahraga, tapi buat main. Oh. Ada kaos, ada legging sampai jackets. Oh iya. Gitu. Jadi ini kan nggak cuma buat workout, ya nggak? Bisa buat Iya. main juga gitu. Dan ini yang kita bantu sebagai fasilitas members ya, Oh. kayak towels buat di rent. Heeh. Kita rencananya mau jual juga nanti by the way. Sama ini socks buat pilates. Ya soalnya takutnya ada yang nggak bawa gitu biar ya. nggak licin, biar safe, biar ya ada yang nggak bawa juga gitu. Diskon? No? Diskon nggak? Iya lagi diskon tadi. Iya tadi katanya lagi diskon Iya. guys. Jadi siapa yang mau, karena limited juga ya. Kita kayaknya ini nggak bikin lagi. Kalau bikin lagi kita beda warna. Nah, Ya. Masuk ke barn ya. Jadi ciri khas barn itu spacious dan roofnya tinggi. oh, Supaya sirkulasi udaranya bagus dan nggak panas gitu. Jadi kita bikin seperti ini. Ini lorong yang kita sediain buat masuk. Kenapa dia bikin lorong? Supaya semua orang atensinya tertuju ke depan. Jadi pas mereka masuk, mereka cuma ngeliat ke sana doang. oke. Nggak terlalu banyak distraksi ya. Nah, okay guys, welcome to South Bar. Wih. Ini yang tadi dibilang dari outdoor rete ya. Jadi ini bar yang kita bangga-banggakan sebagai tempat kita menempa ya, tempa besi, ilmu, cari cuan semua di sini. Oke, ini juga yang kalian bikin. Wah, Kita coba belajar kasih di sini. lihat. Ada juga di box ya, lihat boxnya deh nanti. Coba, oke kita. Kita langsung aja. laser logonya di box Oh ya? untuk personalisasi kayak gitu. Wow. Guys, beneran dibikin guys. Gitu. Coba kita lihat ke situnya Nah, kali ya. ini kan kerasa udah mulai panas ya. Nah. Jadi ini juga kita sengaja desain seperti ini semi outdoor biar kamu tuh benar-benar fully olahraga. Jadi benar-benar keringetan, gobios tuh maksimal banget. Jadi orang nggak akan ngerasa kesini tuh benar-benar puas latihannya. Berarti aku yang salah kostum. Saya juga sama-sama. Mungkin nextnya kita pakai baju olahraga. guys. Ya, benar. Nah ini, Nah, Soundbar sendiri bisa ada logonya juga. ini logo kalian ya yang kalian bikin kita masukin ke sini. Bisa ya ini yang kita pakai buat semua event, semua sesi olahraga dan ini bisa muat sampai puluhan orang. Oh. Kita terakhir bikin sampai 50-60 orang masih aman. Even sama penonton sampai 100 orang masih aman. Muat banget di sini. Gitu. Jadi kita akan gaungkan terus kalau Soundbar ini nggak cuma jualan membership gym, tapi juga bisa collab buat bikin event sama workout sama sport event. Ya. Kalau pagi-pagi rame banget sih. Oh, Ya. Saya kira ada 3 kelas kan pagi. Jadi bisa 30 orang, 50 orang tiap pagi minimal wow. gitu. Ternyata banyak banget peminatnya ya. Lumayan, tapi harus dijaga. Maksudnya kalau kita jualan service kayak gini kan jujur ya, lebih sulit mempertahankan member daripada dapat yang baru. Bener. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak Soundbar tuh happy di sini gitu loh. Supaya komunitinya utuh. Kalau bisa yang baru banyak terus. Jadi makin besar komunitinya, benar nggak? Bener. Jangan sampai masuk 100 keluar 100, masuk 100 keluar 100 kan jadi ganti-ganti orang terus. Nah, Benar. kita nggak mau kayak gitu. Kita pengen Dan sustain. lagian kan kalau kayak gitu nggak bentuk komunitinya ya Pak ya. Betul. Dan Kalau itu apa tuh Pak? ini
Yang mana nih? Tuh kayak Oh, yang ada. whiteboard. Ah, Oke. Ini juga baru kita bikin. Untuk kemarin kesini itu belum kita pajang. Oke. Ini namanya goal board. goal board. Jadi kita untuk motivating kita punya members dan supaya lebih aktif latihannya, olahraganya, kita bikin mereka tulis mereka punya goals apa aja. Ada yang pengen bisa ini, pengen bisa itu, dan itu akan kita targetin untuk achieve sebelum tahun baru. Oh iya benar itu. Ya. Terakhir di Desember ya. Nanti kalau ini kan udah penuh ya, harusnya kita Iya. bikin lagi nomor 16 sampai 30. Oh sebenarnya Jadi udah kan nambah lagi udah nambah lagi, orangnya. kita belum bikin lagi. Nah, karena kita udah mulai high rocks juga, jadi kita lagi coba banyakin cardio machines-nya. Ah. Karena di high rocks kan mainnya cardio banget sama lari. Tuh. Bukan cuma strength bar aja kan. Jadi kita bikin tempat olahraga yang bisa naungin semuanya. Jadi itu buat Pilates juga sebenarnya bisa sih. Jadi nggak cuma buat yoga. Buat latihan strength pun sebenarnya bisa, tapi nggak bisa angkat berat di sini. Tapi bisa gitu. Jadi ini benar-benar serbaguna sekali. Dan kalau dia mau main basket juga bisa Ini sebenarnya. kita sediain buat main basket ya. Tetap adem dan tetap bisa olahraga keringetan Iya, juga. iya. Iya benar. Betul. Karena nggak sehat sih kalau misalkan Kalau lagi udah keringetan biasa banget gitu. latihan semi outdoor, pasti happy banget di sini. Karena ini benar-benar facilitating semuanya kita butuhin kan. Benar. Kalau biasa indoor mungkin agak kaget. Karena Ya. biasa di AC. Tapi kan nggak lama-lama enak juga. lama-lama akan lebih enak ya. Karena bisa benar-benar keringetan lepas gitu. Dan kamu nggak pusing karena AC terus. Ya benar sih. Ya. Aku aja pernah pas habis nge-gym tuh jadi ini kayak masuk angin gitu. Ya, kita bahkan fun fact-nya ya, itu kan Pilates ber-AC. Member kita tuh banyak yang minta dibuka pintunya. Udah nggak usah pakai AC, pintunya buka aja. Karena mereka nggak mau indoor, udah bosan juga kayaknya orang-orang latihan indoor. Jadi pas lagi Pilates, AC-nya dimatiin, pintunya dibuka. Mereka pengen dapat sirkulasi udara juga ternyata. Yang Pilates sudah selesai belum nih Pak? Atau Mungkin kita? udah ya, udah nggak ada sepatu sih. Nah kalau gitu kita sekalian lihat dalamnya Ya, ya. ayo kita lihat ya. Pintunya boleh dibuka aja, ini nyalain. Nah, kayak gini. Oke. Ini bisa buat sampai 8 orang. Wow. Dan memang tematiknya tuh masih sama, cuman Iya. dia lebih inilah ya lebih calming. Iya, karena itu tadi yang aku bilang di awal sih. Dulu kan ini hitam putih banget ya. Ini hitam, ini putih gitu loh. Ya. Orang nggak bisa digabung. Sekarang udah campur. Member kita bisa ke sana bisa ke sini. Benar. Jadi orang juga ke sini udah nggak kaget lihat mereka latihan kayak gitu, udah biasa. Iya benar. Yang dari sana ke sini juga happy, dapat suasana baru Benar. gitu. Oh Jadi ini iya. enak. Ini ada ini juga tuh. Ada lokernya. Misalnya kalian udah selesai nih, terus mandi. Di sini juga disiapin ternyata catokan, hair dryer, jadi udah lengkap banget guys. Jadi kalau yang kalian ngerasa abis dari sini mau langsung kerja, cus langsung aja shot burn.